Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan juga memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Karunia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini sebagai bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada pada bulan Sya'ban, yaitu di 10 hari di bulan Sya'ban. Insyaallah kita kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, sehingga kita sekarang
bisa berada di penghujung atau di akhir-akhir dari bulan Syaban, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang senang dan hati yang lapang. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah. Bulan di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman, yang melaksanakan perintah puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita dapat meraih tujuan ibadah puasa kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal dalam hidup kita dan juga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kepada Allah yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada kita semua ketika bulan Ramadan akan tiba. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang sangat mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dipanjatkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yang mungkin doa ini sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlalu, dan juga bulan Sya'ban, dan temukanlah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang hadir di sini dipanjangkan oleh Allah umurnya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, dan ditemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Karena yang namanya ajal maut kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, karena itu rahasia Allah. Tetapi kita selalu berdoa
agar kita ditemukan dengan bulan suci Ramadan dan berikan umur yang berkah, umur yang panjang, umur yang penuh dengan kebaikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menjelang bulan suci Ramadan, apa yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Para ulama melakukan amalan-amalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Hati kita harus senang. Jangan sampai datangnya bulan suci Ramadan menjadikan beban kita. Wah, datang bulan suci Ramadan, nanti kita berpuasa, nanti kita tidak bisa makan siang. Kalau makan siang di jalan malu atau bagaimana? Itu adalah sesuatu yang keliru. Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, kita harus senang dan kita harus bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yahya bin Abi Katsir atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, "Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat kepada bulan suci Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untukku ya Allah. Selamatkanlah aku hingga selesai Ramadan." Artinya kita meminta kepada Allah agar kita diberikan keselamatan di bulan suci Ramadan dan kita mendapatkan berkah bulan suci Ramadan. Karena orang yang sangat rugi manakala bulan suci Ramadan datang sampai akhirnya habis, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat mengamini sampai malaikat berdoa dan Rasulullah mengampini. Celakalah orang yang bulan Ramadan datang kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika bulan suci Ramadan datang, maka kita pada malam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu dengan doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah, yang artinya, ya Allah, tampakkanlah bulan ini kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan dan keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, di samping kita gembira dan senang, kemudian kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu kita mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kita tahu mana yang dilarang dalam berpuasa dan mana yang dibolehkan. Sehingga kita tidak sia-sia puasa kita. Kita menahan diri dari lapar dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Tetapi perbuatan kita masih melanggar apa yang dilarang oleh dalam ibadah puasa kita. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita dengan ilmu. Karena ilmu adalah suatu alat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu amalan ibadah tanpa ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus belajar fikih tentang puasa Ramadan. Kita cari buku, kita beli buku. Kalau kita membeli sesuatu yang lain kita bisa, tapi kenapa kalau kita membeli buku untuk ilmu kita tidak bisa? Kita berinvestasi untuk akhirat, untuk menambah ilmu kita, atau dengan mengkaji-kaji ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah puasa dan Ramadan, atau kita dengan mendengarkan ceramah,
apalagi di era sekarang ini sudah banyak YouTube, sudah banyak komunikasi di televisi, banyak kajian-kajian kita pelajari yang insya Allah akan bermanfaat dalam wawasan ilmu kita tentang bulan suci Ramadan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu kita menyambut Ramadan dengan banyak berdoa di bulan Ramadan. Selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan. Di antaranya tantangan melawan hawa nafsu untuk berbuat jahat, tantangan untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan tantangan yang lainnya. Mereka berdoa mohon kekuatan agar dapat menggapai semua tantangan di bulan suci Ramadan. Karena memang puasa itu sangatlah mudah, tetapi yang berat adalah mengendalikan diri dari hawa nafsu. Suatu amalan ibadah yang paling ringan yaitu ibadah puasa, karena modalnya hanya niat. Malam hari kita niat puasa, maka boleh kita pagi harinya kita sudah sah untuk melaksanakan puasa. Tetapi yang paling berat, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Kadang sedang berpuasa terasa mau marah, kadang berkata-kata yang tidak baik, kadang melakukan hal-hal yang dilarang, padahal kita sedang puasa. Lah itulah yang sangat berat. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti membangun masjid ini adalah suatu bentuk ibadah yang sangat berat karena memerlukan modal yang besar seperti harta benda, uang dan lain sebagainya. Tetapi puasa tidak menggunakan modal, modalnya hanya niat. Tetapi yang berat adalah mengendalikan diri dari hawa nafsu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berdoa kepada Allah, pastilah Allah akan mengijabahi doa kita. Karena Allah sudah menjanjikan dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dzan falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Wahai hambaku Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Maka berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaan hambaku yang berdoa kepadaku. Maka laksanakanlah kewajibannya dan berimanlah kepada Allah. Maka apabila kita beriman ingin berdoanya dikabulkan oleh Allah, maka kita harus beriman kepada Allah dan juga melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kita pasti akan bisa mengendalikan diri dan akan mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan, yaitu mendapatkan ampunan Allah dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, yaitu yang kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang soleh dahulu sudah merencanakan, yaitu pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis, yaitu bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran. Yaitu di bulan suci Ramadan kita harus banyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang utama, dan itu adalah salah satu bentuk perdagangan yang tidak akan merugi. Perdagangan kita kepada Allah salah satunya membaca Al-Quran yang oleh Allah akan balas dengan pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bulan Ramadan datang, maka Nabi kita Muhammad SAW selalu membaca Al-Quran dan disimak oleh malaikat Jibril. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Maka persiapkanlah diri kita, rencanakanlah diri kita mulai sekarang untuk banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, dengan kita melatih diri kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita baca Al-Quran, sehingga nanti ketika bulan suci Ramadan sudah datang, kita sudah membiasakannya.
membiasakannya, insya Allah kita akan mendapatkan yaitu rahmat dari Al-Quran. Karena nanti Al-Quran ini akan datang sebagai syafaat kita di yaumil qiyamah. Akan datang dengan bentuk wajah manusia yang sangat menawan, yang elok, dan akan membantu kita ketika di alam kubur, menemani kita di alam kubur, dan di yaumil qiyamah nanti akan menjadi syafaat penolong kita bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu dalam kita menyambut bulan suci Ramadan, yaitu dijadikanlah bulan Sya'ban yang sekarang ini, yang kurang lebih tinggal 10 hari lagi, dijadikan sebagai bulan latihan, month of training. Artinya apa? Ketika bulan Sya'ban, memang Rasulullah SAW paling banyak beribadah puasa sunnah. Jadi Rasulullah SAW itu puasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban. Sehingga Siti Aisyah pernah mengira kalau Nabi itu tidak akan pernah berbuka di bulan Sya'ban, karena saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban selain bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Untuk membiasakan ketika nanti datang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari lagi kita manfaatkan untuk berpuasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa sunnah Daud, sehari puasa sehari tidak, atau kita berpuasa, pokoknya berpuasa di bulan Sya'ban itu boleh. Karena Rasulullah banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal manusia, dilaporkan kepada Allah selama 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Maka ketika kita sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah, maka alangkah baiknya kalau kita sedang melakukan amalan-amalan yang baik seperti puasa. Karena puasa adalah untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan menilainya. Maka ketika bulan Sya'ban itu amalan diangkat kepada Allah untuk dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dan sebaik-baik ketika amalan kita dilaporkan kepada Allah, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman Islam, memberikan kemudahan dalam menggapai rahmat Allah, menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar nanti dari bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماتة الأعداء اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والجنا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا الإندونيسيا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم أعن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله